Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat GKJ Sabdo Sumunar. Mari kita bersama menaikkan pujian kita kepada Allah, terus memuji dan memuliakan Dia yang dengan penuh kasih setia menyertai dan memberkati kita. Mari pada kesempatan ini bersama-sama kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita baca dari Injil Lukas 9 ayat 43b sampai 45. Injil Lukas 9 ayat 43b sampai 45 yang demikian. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Untuk renungan pagi ini, temanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jemaat yang dikasih Tuhan, judul renungan tadi merupakan sebuah peribahasa dan kita pasti tahu artinya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tetapi ada orang yang kemudian meleset ke peribahasa ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit melulu, bersenang-senangnya kapan? Ya, ini ekspresi dari orang yang mungkin enggan untuk merasakan penderitaan atau keprihatinan, dan yang diinginkan adalah sesuatu yang enak atau menyenangkan. Dan sebagian kita pasti setuju dengan pemikiran ini. Ya, kalau bisa dengan cara yang enak kepenak, mudah, kenapa harus menempuh cara-cara yang sulit dan bahkan mungkin menyakitkan? Dan itu yang kita lihat, kita alami, kita rasakan, dan mungkin kita lakukan. Pengennya kalau ada apa-apa ya jalur cepet kilat, nggak usah capek, nggak usah ribet. Itulah mengapa yang membuat budaya korupsi di Indonesia tidak habis-habis, karena orang cenderung pengen enak, kepengen kepenak, kepengen cepat, nggak pengen susah. Budaya instan dalam semua aspek. Kecenderungan seperti ini menutup mata hati kita, mata iman kita akan rencana dan kehendak Tuhan. Itu yang dialami oleh para murid ketika Tuhan Yesus menyatakan pemberitahuan tentang penderitaan yang akan dia alami. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dirinya akan diserahkan kepada manusia, dalam arti diserahkan kepada para pemimpin agama saat itu dan akan mengalami penderitaan, mereka bingung maksudnya apa ini. Karena sebelumnya mereka melihat sendiri Yesus ini adalah orang yang tokoh yang punya kuasa, punya kemampuan yang luar biasa, yang bahkan bisa dipakai, digunakan untuk mengatasi setiap masalah, sehingga tidak perlu repot, tidak perlu susah. Cukup gunakan kuasa itu untuk semua hal yang menyenangkan dan enak. Nah, buktinya kan banyak orang sakit, cukup tumpang tangan sembuh. Orang kerasukan setan cukup dibentak, "Hei, minggat!" Setannya pada pergi semua. Orang lumpuh, suruh berdiri, langsung berdiri. Cepat sekali, instan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Itu yang ada dalam pikiran para murid saat itu. Sehingga mereka tidak bisa memahami bahwa karya keselamatan yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus pun harus melalui penderitaan sebagai wujud bahwa Dia menebus dosa kita, manusia. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan,
pola pikir, paradigma berpikir bahwa segala sesuatu dicari enaknya, kalau memang susah ya dibikin enak, meskipun itu harus melewati cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan. Budaya instan, pengen cepat, tidak mau berusaha, tidak mau menjalani proses yang mungkin lama dan susah dan sakit. Itu seringkali sekali lagi membuat kita tidak bisa merasakan dan memahami rancangan Tuhan. Seperti para murid yang gagal paham tentang penderitaan dan karya keselamatan yang akan dilakukan Yesus. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan bahwa dalam hidup kita ini memang harus ada proses yang mesti kita lewati. Tuhan Yesus pun dalam menjalankan karya penyelamatan bagi umat manusia tidak pakai cara instan. Nah, kok kita pengen segala sesuatu instan, enak, kepenak, cepat? Tidak. Kita harus setia dalam menjalani setiap proses kehidupan ini, yang bahkan mungkin harus mengalami berbagai macam kegagalan, jatuh bangun, ibarat jalan mungkin tanjakan, turunan, kelak-kelok yang tiada habisnya. Tetapi dari setiap proses ini, pasti Tuhan telah merencanakan hal yang baik dalam kehidupan kita, sebagaimana ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, kesengsaraan adalah untuk keselamatan manusia. Jalani itu dengan setia, jalani itu dengan berserah penuh kepada Tuhan, bahwa dalam setiap proses ini Tuhan hadir untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Mari kita terus berproses dalam kehidupan ini, berserah kepada Allah dan percaya akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan, yang bahkan harus melalui penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, mewujudkan karya penyelamatan bagi kami semua. Dan tuntun kami, mampukan kami untuk belajar meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Bahwa dalam hidup ini kami harus melalui proses yang seringkali juga tidak nyaman, tidak enak. Itu bagian dari kami bersama-sama untuk merasakan kasih-Mu, dan mampukan kami untuk setia menjalani itu semua, dan juga terus berserah hanya kepadamu. Kami mohon ampun jika dalam kehidupan kami sering berpikir instan, mencari enak bagi diri kami sendiri meskipun melanggar aturan. Ampuni kami ya Allah. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih tuntunan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.